yang dipermasalahkan masyarakat itu kayak gitu, dia rumahnya nggak pernah didatengin kok tiba-tiba dicatut call abang bilangnya kayak gitu. Emang dia nggak konfirmasi ke ketua RT atau Pak Marlis, kok cuma sekali datang nggak ada langsung cabut gitu bang. Itu menurut saya kurang masuk di akal gitu bang, karena keluarga saya juga banyak yang kena, teman-teman saya juga banyak yang kena. Saya tanya ya kayak gitu permasalahannya bang, mungkin bisa lebih lebih rasional gitu bang. Makasih bang. Maksudnya kenanya di sini datanya di MS-in? Iya di MS-in. MS. Oke. Padahal nggak ada verifikator yang datang, dia di rumah terus 24 jam gitu bu. Oke. Makasih. Ya, kemarin kami sudah sampaikan ya, data di Info Pemilu itu kan kemarin kondisinya belum up to date ya, belum up to date. Jadi dimungkinkan kayak case putranya Pak Anies kan ternyata yang bersangkutan dalam faktual tidak memenuhi syarat, tapi data di Info Pemilu masih statusnya menjadi pendukung ya. Artinya ini tentu apa namanya kemungkinan besar itu juga tidak memenuhi syarat yang tadi teman-teman yang belum bisa ditemui di lokasi itu kan berarti tidak mungkin memenuhi syarat ya kan, karena tidak ditemui ya kan. Nah, jadi bisa teman-teman bisa konfirmasi aja nanti ke kantor KPU kalau memang datanya itu tidak pernah didatangi, kemungkinan besar ya tidak memenuhi syarat. Jadi kami perlu disclaimer ya, data di Info Pemilu itu kan masih belum up to date. Jadi itu tidak sama dengan yang sudah di Info Pemilu sama dengan sudah difaktualkan terus memberikan dukungan seperti itu. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menyatakan akan tetap mengeluarkan surat keputusan penetapan pasangan calon perseorangan pada Pilkada Jakarta 2024 Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Sebelumnya, pencalonan cagup-cagup independen itu tersandung viralnya pencatutan NIK sejumlah warga DKI untuk Dharmakun yang nantinya digunakan sebagai syarat pencalonan perseorangan. KPU Jakarta memastikan akan tetap melanjutkan tahapan selanjutnya, yaitu penetapan surat keputusan pada 19 Agustus mendatang. Namun, KPU Jakarta masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu. KPU mengatakan bahwa pasangan perseorangan Dharmakun akan tetap melanjutkan pada tahapan berikutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan, karena itu merupakan agenda secara nasional. Salah satunya ini korbannya istrinya dari wartawan teman kita juga, wartawan kita satu, dia nicknya tercantum di laman KPU itu. Nicknya terdaftar mendukung Pak Dharma Pongrekun, namun namanya itu bukan nama yang bersangkutan. Walaupun bulan dan tanggal lahirnya itu cocok, identik dengan yang bersangkutan. Jadi namanya bukan dia, tapi tanggal lahirnya tanggal lahir dia, terus tahun lahir dia. Tapi sementara dia tidak pernah menyatakan dukungan kepada pasangan calon itu. Tanggapan dari KPU seperti apa? Terima kasih. Terakhir ya teman-teman, sebelumnya terima kasih atas beberapa pertanyaan yang terakhir terutama pertama kami pastikan bahwa kami adalah pengguna data. Jadi data itu sepenuhnya tanggung jawab dari bakal pasangan calon yang kami lakukan verifikasi administrasi dan faktual. Nah, di level verifikasi administrasi tentu saja kami hanya mencocokkan apakah KTP sesuai dengan dukungannya. Kalau tidak sesuai, kami BMS atau TMS pada akhirnya. Kalau nanti sesuai, kami lanjutkan ke verifikasi faktual. Nah, pada prinsipnya di verifikasi faktual itu kalau tidak bisa ditemui, ada opsi tadi yang sudah disampaikan Pak Dodi. Pertama, bisa dikumpulkan, kedua bisa melalui teknologi informasi, kalau tidak bisa juga berarti statusnya tidak memenuhi syarat. Terkait adanya pencatutan nomor induk kependudukan warga Jakarta yang digunakan oleh pasangan perseorang tersebut untuk mendaftar, hal itu belum bisa mempengaruhi tahapan selanjutnya, karena pada saat rapat pleno verifikasi faktual tidak ada keberatan terkait sahnya dukungan pasangan tersebut, dan itu juga telah dibacakan berita acaranya. Ketika nantinya Bawaslu dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan menyalahi aturan tertentu, maka akan ada mekanisme lainnya dan akan ditindaklanjuti segera mungkin. Sementara Bawaslu DKI Jakarta meminta kepada warga segera melapor ke lembaga tersebut bila nomor induk kependudukan miliknya dicatut untuk mendukung pasangan calon perseorangan pada Pilkada DKI Jakarta 2024 Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Beni mengungkapkan sudah ada sejumlah warga yang melapor terkait pencatutan NIK yang mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan atau independen.
Perindo, Dharma Pongrekun, dan Kunwardana. Apalagi pencatutan NIK itu menjadi isu yang serius. Karena itu Bawaslu memastikan bahwa semua laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti. Metode verifikasi faktual memang didatangi secara langsung ya. Namun kan kita tahu kadang-kadang di Jakarta ini kan kesibukan masyarakat, kemudian kadang juga karena bekerja di hari dan jam kerja, kadang-kadang verifikator tidak bisa menemui secara langsung. Nah, dalam hal tidak bisa menemui secara langsung, maka verifikator kan menjadi tidak bisa ketemu. Maka kami serahkan kepada LO untuk bisa menghadirkan ke kantor kelurahan atau kantor PPS, panitia pemungutan suara di tingkat kelurahan. Kalau tidak bisa menghadirkan juga, maka bisa menggunakan teknologi informasi atau video call. Nah, artinya kemungkinan memang belum bertemu oleh verifikator karena tidak atau belum ditemui secara langsung, maka itu ini menjadi tugas dan tanggung jawab LO dari atau petugas penghubung dari bakal pasangan calon untuk menghadirkan, atau nanti kami fasilitasi dengan teknologi informasi. Jadi memungkinkan saja pada satu waktu tidak bertemu secara langsung, seperti itu. Terima kasih. Selain itu, KPU Jakarta mengatakan akan meminta kepada calon gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekun dan Kunwardana untuk menjelaskan soal data KTP warga untuk maju jalur perseorangan Pilgub Jakarta 2024. KPU sendiri mengatakan dalam posisi ini pihaknya hanya menerima data dari pasangan Dharmakun. KPU Jakarta hanya berperan untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dari data yang diberikan oleh paslon. Tahapan verifikasi faktual tersebut kini telah rampung. Pihaknya bakal menunggu rekomendasi dari Bawaslu ihwal dugaan pencatutan identitas tersebut. Untuk yang di info pemilu, jadi kan kalau yang sekarang ini masyarakat kan mengeceknya apakah mereka terdaftar sebagai pendukung atau tidak di situs info pemilu. Perlu diketahui bersama bahwa info pemilu itu melayani tanggapan masyarakat dengan timeline-nya itu dari 13 Mei sampai 26 Juli. Itu tuh di masa setelah masa verifikasi administrasi kalau di tahapan. Jadi status yang ada di info pemilu tersebut masih status pada saat verifikasi administrasi. Artinya belum dilakukan verifikasi faktual. Dari kemarin yang sempat beredar di viral di media sosial ini kan data dari anaknya Bapak Anies Baswedan. Kami kemudian sudah menelusuri dan mengecek di Silon, di aplikasi kami. Data tersebut, keluarga tersebut dinyatakan PMS. Jadi begitu. Jadi kalau yang di verifikasi faktual itu belum tentu sama dengan yang di info pemilu begitu. Jadi mungkin saja kalau misalnya di info pemilu itu kenapa statusnya MS? Karena kan itu hasil dari Vermin. Vermin itu kita melakukan pengecekan terhadap kesesuaian antara surat pernyataan dukungan dengan identitas pendukung. Kalau misalnya sesuai, maka kami nyatakan MS atau memenuhi syarat. Begitu. Mungkin itu yang kemudian muncul di info pemilu. Terkait dengan data MS tersebut, kami lakukan verifikasi faktual. Setelah verifikasi faktual, nanti akan ketahuan apakah benar dukungan atau tidak. Jadi apakah MS atau TMS itu baru setelah verifikasi faktual.